Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita dapat menyelenggarakan talk show yang kita banggakan ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul, berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kepada pimpinan RAW FM ya, pada Simpuan yang telah memberikan kesempatan buat kami dosen UIN Sa'adah untuk memberikan edukasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat lewat radio FM ini. Kemudian yang saya banggakan semua sahabat pendengar RAW 105 FM Padang Sidempuan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengedukasi ya, artinya menyampaikan hal yang tentang harta warisan atau hukuman penggelapan harta warisan menurut hukum Islam. Nah, tentunya kenapa saya memilih judul ini? Yang pertama, kita harus akui bahwasanya setiap kita itu melakukan rutinitas aktivitas sehari-hari itu secara tidak langsung, diakui atau tidak diakui, ternyata kita semua berorientasi untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Nah, ini Betul. ini menanda. Jadi rupiah ini yang kita kumpulkan, yang kemudian ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka ada yang beraktivitas melibatkan diri berkecimpung mencari rupiah itu, ada buruh kasar kata. Betul. Ini kenapa dikatakan menjadi buruh kasar ya, mungkin karena berat gitu kerjanya, mungkin muat angkut gitu barang-barang. Nah, ini kemudian ada juga yang buruh halus ya, ini dikatakan mungkin pekerjaannya agak ringan ya, bisa saja mungkin jadi karyawan toko gitu, pegawai toko, itu sebenarnya buruh, karena pada hakikatnya kan buruh itu ya kita bekerja untuk kepada seseorang ya untuk mendapatkan upah. Betul. Cuman bervariasi. Maka ada juga saya katakan pegawai ASN itu juga ya sebenarnya pada hakikatnya itu kita bekerja untuk mendapatkan upah, Betul. hanya profesi yang berbeda. Semua kita berorientasi untuk mengumpulkan pundi-pundi. Nah, ini nanti akan menjadi harta ya. Nah, jadi ketika apapun profesi kita, mulai petani, nelayan, pedagang, ASN, TNI, Polri, itu semua sebenarnya orientasi untuk mengumpulkan rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya misteri juga ini masalah harta ini ya. Jadi disinilah ada seseorang yang dia meraih rupiah ini pas-pasan. Nah, artinya ini tidak sampai terkumpul, bahkan kurang. Misalnya kebutuhan itu satu hari itu mungkin 75.000 gitu. Nah, dia dapat cuman 50.000. Otomatis ini kurang. Betul. Maka ini tidak akan tersimpan. Misalnya ini akan habis satu hari itu. Nah, ada pula yang meraihnya pas-pasan. Mas Nanda kan ini pas-pasan, artinya apa? Kebutuhannya 75.000, dia dapat 75.000 Iya. per hari gitu. Sehingga ini juga sebenarnya pas-pasan, habis. Ibaratkan numpang lewat saja gitu. Betul. Nah, ada yang kelompok yang ketiga. Ini yang menjadi mungkin salah satu nanti objek atau subjek daripada pembahasan kita ini. Nah, orang-orang yang mendapatkan lebih. Nah, misalnya kebutuhan hanya 75.000, taruhlah 100.000.
dapat 1 juta gitu. Nah, ini. Makanya kan kalau dia lewat itu habis 100, tinggal 900 lagi. Iya, betul. Nah, inilah yang nanti disebut dengan harta. Harta itu kan sesuatu yang bermanfaat, berguna, bernilai. Makanya kalau tadi itu yang dapat 100, ya dimakan dari atas, keluar dari bawah jadi kuning, itu enggak jadi harta lagi karena dia tidak berguna, tidak bernilai. Nah, yang kita tadi kan ada tadi. Kan ada lebih. Nah, lebih ini sebenarnya sangat misteris. Kenapa ada orang dapat sedikit, ada orang mendapat banyak? Ini sebenarnya ini sangat misteri masalah harta ini. Karena kalau seandainya harta itu kita ukur karena banyaknya volume jam kerjanya, itu belum tentu. Ada terkadang orang, kalau kita lihat, kalau seandainya harta itu didapat karena kerasnya pekerjaan, ya itu pasti orang kaya itu orang buru-buru kasar gitu. Makanya justru sebaliknya, yang berharta banyak itu yang orang yang bekerja ringan gitu. Nah, artinya bahkan ada kadang sama profesi tapi berbeda. Artinya bukan pekerjaan yang mengukur. Ya, artinya kan ada seseorang bekerja hanya dapat kebutuhannya saja. Ada yang tidak sampai kebutuhan. Ada orang yang bekerja itu lebih dari kebutuhan. Nah, itulah tadi. Bahkan sampai keinginannya. Ada yang dapat hanya kebutuhan, tapi ada yang mendapatkan melebihi dari kebutuhan, bahkan bisa dapat keinginannya gitu. Nah, inilah yang jadi objek ataupun subjek kita nanti kan. Yang pertama, ya karena dia memiliki penghasilan lebih, artinya tidak hanya kebutuhannya sudah terbutuhi, karena tadi 100 yang dibutuhkan sudah dapat. Tapi dia sudah diberikan lagi keinginan. Nah, jadi dia bisa mewujudkan, dia bisa beli mobil mungkin. Dia bisa beli tanah, dia bisa bangun rumah yang mewah. Nah, inilah menjadi harta. Karena dia bernilai, bermanfaat. Nah, ini kan jadi harta. Nah, ini yang menjadi kebahagiaan untuk semua orang. Semua orang itu pengen memiliki harta gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat harta ini adalah kebahagiaan gitu. Kita semua akui. Namun ternyata ya harta ini tidak menjadi problem ya ketika dalam suatu kondisi si pemilik harta masih hidup gitu. Nah, ini menjadi momok yang sangat menakutkan ya. Ini ketika si pemilik harta ini sudah tidur. Nah, tidur artinya sudah meninggal dunia gitu ya. Sudah meninggal. Meninggal. Nah, ini menjadi problem. Ini jadi problem kalau yang si penerima ini tidak siap gitu. Misalnya seperti ini, orang yang sudah meninggal itu kan itu hanya diberikan tempat rumah itu yang dibawa itu cuma baju kain kapan gitu. Bahkan tempatnya pun hanya 2 meter ya, atau 2,5 meter gitulah kan gitu. Bagaimana dia bawa mobil itu? Nggak muat. Apalagi rumah tanah. Harta yang dia simpan gitu, itu tidak akan dibawa gitu. Nah, ini yang jadi dilema tentang statuta. Siapa yang akan melanjutkan memiliki harta ini? Ini kalau satu orang yang menjadi pewaris tidak masalah. Ini masalahnya banyak. Banyak. Ini Bung Nanda. Nah, disinilah letak awalnya tadi. Kita jangan menganggap sepele ya. Ternyata sengketa harta waris ini suatu yang sangat banyak sekali terjadi. Bahkan ini sangat bervariasi. Ini sengketa keluarga ini. Keluarga misalnya adik dengan abang gitu, saudara kandung, atau dengan paman, bibi. Bahkan ini sebenarnya sampai menyentuh kepada anak dengan ibu. Artinya memang harta ini kita lihat Bung Fadli, kita itu mata yang biru itu bisa berubah karena udah harta ini. Betul. Itu jiwa manusia itu bisa berubah menjadi jadi marah gitu, jadi pemarah. Ini ngeri kali pengaruh aura dari harta ini. Yang biasanya kakak adik itu bisa perang. Bahkan ibu itu di tahun 2020 itu ya ada di Nusa Tenggara Barat itu anak dengan ibu menuntut gara-gara harta waris. Harta warisan. Iya.
sampai lagi ini tidak hanya di situ, ini berkelanjutan sampai di tahun 2003 itu ada juga 4 anak menuntut ibu karena harta warisan juga. Nah, jadi di sini terlihat bahwasanya harta warisan ini yang menjadi pemisah antar atau pemutus tali persaudaraan. Tidak tanggung-tanggung Bung Fadli ya. Bung Nanda. Tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Kadang itu gara-gara harta warisan ini saudara sendiri itu tidak cakapan. Bahkan sampai meninggal, cakapan udah tidur itu tidak. Bahkan kalau tidak sampai itu berkelanjutan, berkesinambungan sampai cucu-cucunya. Sampai itu terus. Artinya ini sangat serius ya. Nah, kemudian tidak hanya itu kan masih harta warisan kaitannya dengan pemutus persaudaraan. Ternyata harta warisan ini juga memiliki kaitan dengan pidana kejahatan. Ya. Bahkan sempat viral itu di media sosial di Lampung itu, di kecamatan atau kabupaten Waikanan itu sampai satu keluarga dibunuh dalam sepsi tank gara-gara harta warisan tadi. Nah, ini sebenarnya ini masih sedikit yang terekspos. Sebenarnya kalau kita perhatikan banyak dilema-dilema ini antara warisan dengan kejahatan, bahkan antara saudara. Itu kan kita cerita harta warisan ini perang saudara ini. Nah, kemudian Bung Nanda, inilah yang menjadi latar belakang kenapa saya menarik mengangkat judul ini ya. Kemudian kalau kita lihat, saya juga dapat statistiknya bahwasanya kejahatan atau sengketa di harta warisan ini memiliki nomor 2 terbesar di Indonesia ini. Ini catatan Badan Agama, jadi bukan sembarangan ini. Makanya untuk itulah kita dari UIN Syahada Padang Sidempuan, khususnya dosen hukum pidana Islam ya, terpanggil untuk melihat ini, mengedukasi masyarakat. Artinya kita ingin melihat, jangan menyepelekan hal ini. Artinya kita sama belajar. Jangan sampai mungkin ini terjadi di keluarga kita. Dengan kita tahu seperti ini, kita mengantisipasi gitu. Artinya hal ini bagaimana sebenarnya dalam Islam gitu. Ini mengedukasi masyarakat supaya kita tahu gitu. Biar jangan sampai kena dengan kita ataupun dengan, artinya untuk edukasi lah gitu masyarakat gitu. Oke, Pak Hendra ya, berbicara tadi kan tentang sengketa warisan ya, mau harta mungkin tanah, rumah dan lain sebagainya. Ini memang hal yang sangat kontroversial ya, bahkan di media sosial, bahkan di kalangan mungkin keluarga kita sendiri, orang dekat kita sendiri ya. Itu menjadi sebuah hal yang mungkin betul kata Pak Hendra tadi, masih banyak kasus-kasus yang mungkin belum terekspos ya, masih banyak sampel di luar sana ya. Tapi ada Nanda ingin tanya ya Pak ya, pertanyaan ini akan meluncur kepada Bapak selaku narasumber malam hari ini ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sengketa ini pasti ada namanya pemicu ataupun faktornya Pak ya. Iya. Jadi Nanda tuh pengen tahu ya, ingin menyampaikan juga kepada seluruh pendengar setia kami sebenarnya pemicu ya, apa saja faktor yang menjadikan adanya sengketa dalam warisan itu Pak ya. Apakah dia itu memang terdiri satu pun atau mungkin banyak gitu ya yang menyebabkan ini, seperti apa Pak? Mohon jelaskan. Jadi kan tidak hanya sengketa warisannya, semua itu pasti ada sebab akibatnya. Ya, itu kan tidak ada akan terjadi tanpa ada sebab akibat. Artinya apa faktor yang menyebabkan terjadinya ini? Itu karena ibaratkan api itu tidak mungkin muncul sendiri. Ada dasar gitu, ada hal-hal yang mendukung sehingga terjadilah api tadi gitu, ada bara gitu kan. Nah, sama dengan harta warisan ini juga. Kenapa muncul ini di masyarakat, di dalam keluarga itu? Ini dikarenakan salah satu faktornya itu lamanya menunda-nunda pembagian harta warisan. Nah, ini juga akan memicu terjadinya konflik harta warisan. Misalnya sudah meninggal ini yang punya harta, tidak dibagi. Misalnya yang satu anak itu pewaris itu aturannya mungkin entah 5 orang gitu. Lama-kelamaan meninggal 2. Kan gitu. Padahal mereka sudah punya anak misalnya. Udah lama-lama punya cucu lagi belum jago. Baru dibagi. Sebenarnya kan yang 2 tadi, yang sudah meninggal tadi tidak dapat lagi. Nah, ini salah satu adat kadang trik juga untuk orang-orang yang mungkin yang
kata kutip ya oknum-oknum seperti itu. Ini menjadi penyebab. Karena yang tadi karena lama-lama sebenarnya yang tadi tidak dapat ya mereka berontak. Karena memang itu ada bagian dari nenek mereka gitu yang tidak. Tapi karena sudah meninggal itu alasan tidak dapat lagi gitu. Ini menjadi pemicu, sering sekali menjadi pemicu. Nah, kemudian pemicu yang berikutnya itu adalah tentang distribusi yang dianggap tidak adil gitu. Nah, jadi sebenarnya distribusi pembagian harta warisan ini juga kan kadang ada merasa tidak adil. Nah, ini yang menjadi pemicu. Kadang kan kita lihat adil itu tidak berarti sama ya, Bung Nanda, tidak berarti sama. Artinya kan kadang kalau kita punya anak gitu, nggak mungkin sama belanjanya anak SD, PAUD sama anak SMA apa anak kuliah gitu. Artinya adil itu bukan berarti sama, tetapi sesuai fungsinya, kebutuhan gitu. Nah, inilah sebenarnya kadang pun sudah dibuat dibagi adil gitu, tapi merasa tidak adil. Ya, ada juga itu karena apa? Karena ada sifat serakah. Nah, ini juga jadi pemicu. Makanya sering juga terkadang itu ada ingin memiliki semua, tidak merasa puas gitu. Nah, ini juga ada juga faktornya ini, Bung Nanda, ada dari faktor internal eksternalnya gitu. Ya dari pribadi orangnya ingin memang menguasai harta, ditambah lagi dengan support dari luar. Misalnya kalau dia itu istri atau suami, bahkan misalnya keluarga suami atau istri. Kadang kan bukan saudara dengan saudara, tapi kan ada dorongan dari luar ini. Iya, betul. Nah, kadang kan kita heran terkadang yang bagi harta warisan suami gitu, tapi yang sibuk itu istri ke satu keluarganya iya ikut semua menjadi apalah ya. Atau sebaliknya istri yang berbagi harta warisan suaminya yang ikut, dia pulang marah gitu. Sampai gitu ke pihak-pihak suaminya gitu. Nah, ini yang menjadi pendorong pemicu terjadinya konflik. Nah, makanya muncullah menjual harta warisan sepihak gitu. Nah, itu kan. Nah, selain itu juga ada juga faktor yang menjadi sengketa di harta warisan ini, yaitu tentang dominasi anak sulung dan bungsu ini. Ini juga menjadi salah satu faktornya, karena kadang karena dia yang paling tua, ya dia merasa dia yang akan mewarisi semua harta ini gitu. Nah, kadang juga ada yang karena dia yang paling kecil, dia juga merasa seperti itu. Dia ingin mewarisi semua harta ini seutuhnya, tidak boleh yang lain gitu. Makanya disinilah kadang muncul argumentatif antara adik kakak ini. Dia bilang saya yang paling berkontribusi gitu. Ada kadang kalian yang disekolahkan gitu, saya tidak gitu. Ini paling aku yang sering mengurus gitu. Yang paling ironisnya kadang ada muncul lagi yang tidak pernah nongol, tiba-tiba ketika harta warisan itu dia datang gitu, yang hanya ingin hartanya tapi tidak pernah melihat yang pemilik harta itu. Nah, ini karakter sebenarnya juga menjadi pemicu. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu ada konsep ijbari ya. Ya, itu artinya harta itu sebenarnya harus dibagikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya sebenarnya ini sudah diantisipasi dalam Islam. Maka ada konsep ijbari tadi. Keharusannya, seharusnya. Jadi harta itu harus dibagi seharusnya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dalam Islam itu konsep ijbari tadi, ya itu tidak ada yang bungsu harus mendapat sekian, yang bahasanya harus yang paling tua harus paling banyak gitu. Tidak. Allah sudah menentukan, karena memang harta ini kan ketika seseorang pemilik harta sudah meninggal, itu harta itu sudah kembali kepada Allah lagi. Maka Allah yang menentukan siapa yang mendapat. Makanya jangankan anak, tetapi orang yang meninggal tadi itu tidak boleh membagi-bagi harta itu. Kalau saya meninggal nanti ini tidak boleh. Karena harta itu dimiliki ketika dia hidup. Kalau dia sudah meninggal, harta itu sudah kembali milik Allah. Makanya Allah sudah menetapkan aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya. Maka tidak boleh. Sama kayak itu kan harta itu kan titipan, Bung Nanda. Sama kayak tukang parkir. Ya artinya
ketika kita parkir kan selama di situ itu miliknya tukang parkir itu. Mau dipindahkannya kan kunci dikasih sama dia di bawah bawahnya. Ya. Tapi kalau sudah datang yang punya ngambil, nggak punyanya lagi gitu. Sama dengan itu, artinya itu titipan. Itu kalau dia udah meninggal, ya itu udah dikembalikan kepada Allah. Allah yang membagikannya menurut ilmu faraid tadi. Nah, namun ada juga sebenarnya orang yang tidak sesuai, tidak suka dengan ilmu atau ketentuan yang telah ditetapkan Allah tadi. Ada situ kalau kita baca Bung Nanda ya, ada 2 kali bagian si laki-laki dari ketimbang perempuan dalam Islam. Misalnya 1 untuk perempuan, mungkin laki-laki dapat 2. Nah, ini menjadi dilema juga sebenarnya. Ini yang terkadang orang tidak mengindahkan konsep ijbari tadi yang ditentukan oleh Allah tadi. Sebenarnya ini bukan tidak adil, ini hal yang adil. Karena kadang kita telah menganggap lebih pintar daripada Allah. Nah, ini. Artinya nggak mungkin nalar kita lebih tinggi daripada ketetapan Allah itu gitu. Makanya orang menganggap ini tidak adil. Sebenarnya kalau kita kaji itu sangat adil. Artinya kenapa? Kenapa si laki-laki dapat 2? Kenapa? Karena laki-laki ini memiliki tanggung jawab kepada perempuan. Ada 4 itu. Tanggung jawab kepada ibunya, istrinya, kakaknya yang perempuan, adiknya yang perempuan. Kenapa? Karena kalau seorang ibunya terlantar, seorang istri terlantar, seorang kakak laki-laki terlantar, seorang adik perempuan terlantar, ini yang dicari yang pertama itu siapa? Pasti laki-laki. Maka cuman konsepnya kita bukan berarti aturannya yang salah, tapi mindset masyarakat yang sekarang udah melenceng dari Islam tadi. Konsepnya udah bagus, artinya memang diberikan lebih karena memang mereka memiliki tanggung jawab. Namun yang sekarang bedanya kan orang menganggap tidak adil. Kenapa? Karena bagiannya 2 tapi tanggung jawab tidak ada. Kalau dulu orang kan merasa ya tanggung jawabnya ibunya, seorang laki-laki itu merasa tanggung jawab. Tapi sekarang enggak, dapat bagiannya tapi tanggung jawab tidak gitu. Maka konsep yang bagus sekarang itu perlu ada pembekalan. Jadi nanti sebelum diberikan dijelaskan dulu sama dia apa kewajiban dia. Jadi artinya yang 2 bagian itu setengahnya itu untuk cadangan. Bahwasanya ketika ada saudara perempuan yang terlantar itulah gitu. Bukan berarti untuk dia semua gitu. Hanya bagian dapat 2 dia lepas tanggung jawab. Jadi harus sesuai. Haknya diberi, kewajibannya juga harus melekat. Jangan haknya ada yang dapat, kewajibannya tidak. Ini konsep bukan konsep yang salah, tapi person oknumnya itu yang harus diluruskan gitu. Kalau kita berbicara tentang pembagian harta warisan ya Pak ya, ini seringkali ya terjadi di masyarakat ya umumnya, mungkin sekitaran Kota Padang Seribu Pujung ini menjadi isu-isu yang krusial juga seperti itu. Berarti memang pada dasarnya konsep ini memang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta ya, Sang Khalik, dan memang itulah yang harus kita ikuti sebagai umat Rasulullah juga ya. Oke. Mungkin kita akan lanjut lagi ya, tetapi mungkin kita akan jeda dulu untuk beberapa saat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dan Lifestyle. Oke, back to again bersama Erik Jenda kembali 105 FM ya. Tadi bersama narasumber kita Bapak Hendra Gunawan, kita sudah sempat menyinggung ya adanya ketetapan dari Sang Pencipta mengenai pembagian harta warisan tersebut. Jadi betul ya Pak ya, kalau memang harta warisan tersebut tidak bisa dibagi-bagi walaupun semasa hidupnya itu ditentukan mungkin ini untuk si A, untuk si B dan si C dan lain sebagainya. Ya betul. Kalau begitu, kalau kita tadi sudah menyinggung itu, berarti Dinanda timbul lagi pertanyaan baru nih Pak ya. Kalau tentunya kita, kalau memang itu berdasarnya adalah ketetapan dari Allah ya, ini memang sudah lama ya, bukan hal yang baru. Mungkin semenjak Islam turun ke bumi, mungkin ini sudah hal yang mutlak gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya apakah memang akan ada hukuman ya bagi pelaku oknum mungkin ya kerajaan di bidang kewarisan ini Pak, seperti apa mungkin bisa jelaskan, apalagi terutama untuk mungkin di Islam ya Pak. Baik, terima kasih kepada Bung Nanda ya. Iya Pak. Nah, berbicara tentang hukuman ya. Jadi saya ingin mengatakan lagi bahwasanya kenapa terjadi konflik sengketa harta warisan di masyarakat ya. Ini sebenarnya adalah termasuk juga kurangnya
tahu ya, pengetahuan masyarakat terhadap ilmu faraid, ilmu yang itu tadi yang ditetapkan oleh Allah dalam pembagian harta warisan. Nah, apalagi mungkin di zaman sekarang ini memang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Artinya ilmu tentang faraid ini sudah sangat tidak di masyarakat lagi, karena ini memang dalam sebuah riwayat ya, itu riwayatnya Ibnu Majah ya. Itu Ibnu Majah ini dalam kitabnya Imam Ghazali ini bahwasanya disebutkan ilmu faraid ini adalah ilmu yang memang yang sangat dilupakan nanti, dan kemudian yang pertama kali diangkat dari muka bumi ini. Nah, makanya ini yang kita wanti-wanti. Artinya ini kan ilmu yang kalau dalam riwayat tadi ya yang pertama diangkat. Jadi memang ini sudah lama ditetapkan dalam Al-Qur'an, tapi ini seolah tidak digubris. Tapi memang seolah sudah tidak diterima oleh masyarakat. Artinya sudah kayak mulai hilang gitu. Ini yang ingin kita sampaikan kembali gitu. Karena memang kalau ini diketahui oleh setiap orang, saya pikir potensi sengketa waris itu tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul karena semua sudah diatur. Makanya kita di sini fokusnya untuk menyampaikan bahwasanya ada aturan gitu yang telah ditetapkan Islam gitu, yang harus dipatuhi supaya jangan terjadi sengketa ini. Nah, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur gitu? Orang melakukan penggelapan. Penggelapan ini kan artinya ya mengambil harta warisan dengan cara tipu muslihat lah gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada aturannya dalam Islam. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan sebuah hukuman yang paling berat bagi orang yang melakukan kejahatan di bidang harta waris. Misal ada seorang itu yang kayak tadi itu sampai membunuh ya saudaranya untuk mendapatkan harta warisan supaya jangan berbagi. Nah, ini sebenarnya perbuatan seperti ini dalam Islam itu ini sangat tegas. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, al-qatilullah yarisu, pembunuh tidaklah memperoleh harta waris. Artinya apa? Kalau dia membunuh, ya dia akan di blacklist ya, atau dicoret gitu dari daftar penerima warisan gitu. Ini konsep dalam Islam. Ini konsekuensinya. Artinya sudah itu di blacklist dari daftar penerima warisan, bukan berarti dia bebas dari hukuman yang lain gitu. Itu dalam warisannya dia dicoret gitu. Pidananya ya itu beda lagi gitu. Nah, sampai begitu. Makanya ini kalau diketahui orang yang oknumnya melakukan itu pasti tidak mau, karena dia merugi secara, dia kan menginginkan semua, ternyata tidak dapat semua, dapat hukuman lagi gitu. Itu jelas dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi tadi. Nah, ternyata tidak hanya dalam hukum Islam, Bung Nanda ya. Dalam hukum positif juga, dalam KUHP itu pasal 372 itu tentang penggelapan ini juga kalau kita kaitkan bisa juga termasuk dalam sengketa ataupun kejahatan waris tadi. Makanya kalau ada orang yang menggelapkan harta warisan bisa juga dihukum penjara. KUHP tadi, tapi dalam pasal penggelapan dia. Ya itu hukumannya kan bisa 4 tahun, kemudian bisa denda itu 900 ya. Artinya ini kan dalam hukum positif juga itu ada hukuman tersendiri ya, penjara untuk orang-orang menggelapkan termasuk harta warisan tadi. Lalu bagaimana dalam Islam? Nah, dalam Islam sebenarnya ketika kita bicara penggelapan, mengambil atau dengan cara muslihat
tipu muslihat di dalam harta waris ini, dalam Islam sebenarnya itu jatuhnya tidak sampai ke hudud, tapi dia takjir. Ya, takjir ini artinya kejahatan yang tidak dijelaskan ya secara komprehensif dalam Al-Quran, sehingga maupun hadis gitu, sehingga hukumannya itu diserahkan kepada para hakim gitu ya. Makanya kalau dalam konteks takjir ini dalam hukum pidana Islam itu, maka ancaman penjara yang ada dalam KUHP ini ya bisa saja diadopsi menjadi hukum pidana Islam. Bahwasanya bisa jadi karena diserahkan hakim kepada hakim gitu. Jadi disesuaikan dengan berapa banyak yang dia tetap mendapat hukuman gitu. Artinya bisa juga dengan penjara gitu. Karena konsep takjir itu memberikan peluang mengcover hukuman yang ada dalam KUHP tadi, disesuaikan gitu. Nah, itu dia Bung Nanda ya. Nah, kemudian dalam Islam itu tidak hanya, kalau tadi kan kita lihat tadi dia di penjara, bisa itu melewat hukum takjir sesuai dengan KUHP. Tapi dalam Islam juga sebenarnya orang yang melakukan penggelapan terhadap harta warisan ini dianggap sebagai kedurhakaan. Jadi kalau kita mungkin di waktu hidup, kita orang tua itu kita durhaka dengan mungkin mengatakan hal yang kasar gitu ya, tidak mendengarkan gitu. Ternyata ketika kita bertengkar karena harta warisan juga, ini dalam Islam disebut kedurhakaan. Artinya kita durhaka. Kalau seandainya si pemilik harta itu dia tahu, dia sudah susah payah mengumpulkannya, kemudian bertengkar gara-gara itu, apalagi sampai perang saudara, sampai membunuh, ini kan dia kan tersakiti. Makanya disebut durhaka. Makanya hukuman yang bagi orang durhaka ini tidak hanya di penjara, tapi juga dia mendapatkan kesengsaraan hidup. Makanya orang kita saksikan ya, artinya juga di sinetron, banyak kita lihat juga di kisah-kisah itu, ternyata memang perkelahian antara sengketa harta warisan bersaudara ini itu tidak akan berkah. Harta warisan yang diambil dengan cara yang salah itu tidak akan berkah. Makanya banyak terkadang dia dapat mungkin dia entah usaha gitu, itu atau mobil itu bisanya tabrakan. Usaha yang diambil, yang diwarisi dengan cara tipu muslihat biasanya bangkrut. Itu akan tidak berkah. Nah, tidak hanya di situ, terkadang memang harta ini bisa dikatakan kebahagiaan membawa kesengsaraan gitu ya. Artinya kenapa? Kadang juga yang menjadi mirisnya itu ya, harta yang diwariskan tadi itu digunakan untuk hal yang maksiat. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan, sehingga ini bisa nanti jatuh kepada, kalau ada dia amal jariah ya. Amal jariah itu kan kita melakukan kebaikan kemudian mengalir terus sama orang yang mengajarkan. Misalnya kayak harta kita sedekahkan ke masjid, itu selagi dipakai orang itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Nah, ada juga sebagian ulama katakan ada dosa jariah juga. Kalau memang ada sebuah barang ataupun harta yang kita berikan kepada pewaris gitu ya, yang menerima waris itu ya, dia gunakan untuk kemaksiatan, ini sebagian ulama katakan ini sampai juga kepada kita. Inilah sebenarnya yang menjadi dilema gitu ya. Makanya dalam Islam itu dijelaskan dalam banyak ayat hadis itu, orang-orang yang seperti yang memberikan penggelapan terhadap harta warisan ini diberikan gambaran bahwasanya dia memakan api. Itu dalam ayat Al-Qur'an itu, dalam surah An-Nisa ayat 10 itu ya, itu dijelaskan itu seperti memakan api gitu. Kalau ada harta warisan yang dimakannya dengan tipu muslihat itu
yaitu dia sama memasukkan api ke dalam perutnya. Itulah perumpamaan yang digambarkan dalam Al-Quran gitu. Nah, kemudian disebutkan lagi mereka ini akan dimasukkan nanti ke dalam neraka Sa'ir. Itu neraka tembak-tembak orang syaitan gitu. Ini sangat-sangat buruk ya. Di akhirat dapat, di dunia juga dapat. Oke, kalau tadi kita udah berbicara tentang hukuman ya, atau mungkin sanksi yang akan didapatkan dari oknum atau kelompok tersebut, itu baik di dunia maupun di akhirat, tapi akan dibayar tuntas ya Pak ya. Iya. Itu pasti akan ada konsekuensinya. Karena tadi kita menyinggung itu, ada sempat ini ada pertanyaan baru lagi Pak yang terbenak ya dalam pikiran ini ya. Sebenarnya kalau memang konsep ini ditetapkan oleh Islam sejak dulu kala ya, harusnya berarti mungkin sang pencipta ini sudah mungkin tahulah apa yang akan terjadi pada hambanya di masa yang akan mendatang. Nah, sehingga memang mengapa konsep apa tadi Pak, konsep dibawakan Islam untuk pemilihan harta warisan namanya apa tadi? Jebaria. Jebaria. Nah, kenapa memang itu harus dibawakan ya? Kenapa memang tidak seperti tadi? Kenapa kalau dalam status sekarang Pak ya, di masyarakat itu lebih sering dominan membagi gitu ya. Selama aku mereka wasiat, misalnya untuk anak pertama misalnya 2 hektar, anak ketiga sekian hektar gitu Pak. Kenapa sehingga memang konsep Islam ini muncul begitu? Apakah mungkin ada memang pada masa Rasul mungkin atau pada masa-masa Nabi yang sebelumnya bagaimana Pak ya? Jadi sebenarnya kan kalau kita melihat sejarah ya, ilmu faraid ini adalah tradisi awalnya sebenarnya di masyarakat sebelum pra-Islam itu. Tapi karena ini baik, diadopsi, disempurnakan dalam ajaran Islam. Jadi kalau mengenai boleh sebenarnya seorang milik harta itu memberikan wasiat, itu boleh, tapi tidak boleh semua. Ada batasannya. Oh, ada batasannya. Makanya kalau kita lihat hadis Al-Quran itu yang mengatakan memberikan batasan. Jadi tidak boleh harus semua, tapi ada 1/4 itu ada batasannya. Ya. Berarti bukan melarang juga Pak ya? Bukan melarang, tapi ada batasannya. Ada batasannya, tidak semua gitu. Ada ketentuan yang tidak boleh, artinya melebihi gitu. Oh gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh diwasiatkan. Seperti itu. Tapi tidak boleh semua. Tidak boleh semua. Oke. Jadi ada ketentuan 1/4 gitu kan, segitu. Habis di atas itu nggak boleh lagi gitu. Ada ketentuannya. Oke ya. Ternyata memang tadi yang sebenarnya mikir dari awal ternyata selama ini mungkin wasiat yang mungkin seperti di sinetron dan lain sebagainya ternyata nggak boleh ya gitu ya. Ternyata bukan itu maksudnya Pak. Iya. Ternyata maksudnya tidak boleh semua gitu. Tidak boleh semua gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya kita membawa tentang konsep Islam ya Pak ya, mengenai tentang pembagian mungkin warisan ini yang menjadi permasalahan saat ini. Nah, sebenarnya yang menjadi kasus terbanyak yang mungkin untuk saat ini sebenarnya yang menyebabkan itu apa sih Pak? Kalau untuk menurut pandangan Bapak sebagai narasumber di malam hari ini teruntuk di mungkin kota Padang Sidempuan dan sekitarnya ya, mungkin tentang berita mungkin atau dari majalah dan lain sebagainya itu yang meng-highlight dari masyarakat kota Padang Sidempuan itu, permasalahan yang seperti ini mengenai sengketa warisan itu biasanya paling banyak disebabkan oleh Pak. Mungkin apakah dia dari segi pengetahuan masyarakat yang belum cukup ya, atau mungkin dari ketamakan dan lain sebagainya, apa Pak sebenarnya? Ini sebenarnya kalau kita lihat di kota Padang Sidempuan ini kan kita ada kultur kita itu ya, salah satu penyebabnya itu kalau saya melihat ya ini termasuk ini berbarengan ini, saling dukung-mendukung. Artinya ya karena tidak minimnya pengetahuan ilmu tentang kewarisan Islam, ini bisa jadi. Kalau dia tahu kan pasti tidak mungkin bermasalahkan lagi gitu. Nah, ada seseorang sudah tahu. Nah, kalau udah tahu dia, kalau ada keserakaan ini, itu bisa jadi tertutupi juga. Keserakaan itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan tadi. Jadi sebenarnya ya ini pintu masuknya. Pintu masuknya artinya, makanya kalau dominan itu keserakaan ini sebenarnya paling utama itu. Nah, kalau ini semua
apapun dia. Karena kan kalau kita lihat di tradisi kita juga sebenarnya ya, apalagi tokoh-tokoh agama atau apa itu kan akan menyarankan seperti itu. Ya, menyarankan seperti itu. Tapi karena sudah ada ketamakan tadi, ini yang menjadi dilema. Nah, berarti bukan hanya kita bisa katakan ketidaktahuan ya, berarti tidak ya. Banyak yang tahu tapi lebih banyak yang serakah gitu. Ya. Oke ya. Ternyata mungkin kita akan jeda lagi sesaat ya. Mungkin nanti akan menjadi sesi terakhir dan juga simpulan dari narasumber kita di malam hari seperti apa. Jadi stay tune terus di 105 Radio dan jangan kemana-mana ya. Oke, kembali lagi bersama Erzinanda di 105 Radio ya. Mungkin ini akan menjadi sesi terakhir kita untuk talk show di malam hari ini ya. Oke, mungkin ini akan menjadi sesi penutup juga sekaligus mungkin kesimpulan dan juga mungkin saran dari narasumber kita di malam hari ini. Silakan Pak, mungkin ada sekitar waktu 3 menit lagi Pak, silakan. Baik, di sini saya ingin menyimpulkan. Yang pertama, bahwasanya sengketa kewarisan ini, dilema ini tidak boleh dianggap sepele ya, termasuk pemerintah gitu ya. Kenapa? Karena mau tidak mau ya, secara tidak langsung ini sebenarnya berdampak terhadap kenegaraan kita ini. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi konflik ya artinya sengketa, hubungan yang tidak baik, yang tidak harmonis di keluarga, ini akan berimbas terhadap NKRI ini ya. Saya katakan seperti itu. Dengan catatan bahwasanya berbicara kenegaraan, negara itu kan kita itu dari komponen terkecil, betul, dari keluarga. Betul, jadi sebuah negara itu tidak akan ada kalau tidak ada keluarga. Jadi keluarga ini akan membentuk masyarakat. Maka kalau ada satu keluarga ya tidak harmonis, kemudian sengketa, ini kan akan berdampak dengan, apalagi waris tadi saya bilang ini ada sengketa ini akan terus berkelanjutan. Betul. Artinya musuh berbuyutan ini. Iya. Misalnya antara ini cucu ke cucu ini kan mereka akan jadi masyarakat. Betul. Nah, mereka kan nanti akan menjadi konflik. Ini kan akan menjadi berpengaruh terhadap hubungan sosial di masyarakat. Maka tidak akan harmonis. Nah, makanya apabila kita biarkan ini akan berkembang. Cucu cicit. Makanya kadang kan sampai diminta sila sampai terus itu. Makanya ini kan akan mencederai sila ketiga kita ya, persatuan Indonesia tadi ya. Kita tidak akan mungkin bersatu lagi gitu. Jadi bagaimana kalau tidak bersatu ya, bagaimana akan membawa negara kita lebih maju gitu. Bagaimana kita akan menciptakan negara yang aman kalau semua itu, karena kita bayangkan satu keluarga itu sengketa warisan itu akan berdampak cucu-cucu berapa gitu, sampai nanti ke cicitnya gitu. Itu satu keluarga lain itu akan terus gitu. Artinya kita sebagai masyarakat harus mewanti-wanti itu ya. Artinya kita harus mendalami yang namanya ilmu faraid tadi, ketentuan ini, dan ini harus terus kita sampaikan supaya jangan kasus-kasus kayak sampai pembunuhan ini tidak terjadi gitu. Nah, yang kedua, Bung Nanda ya, artinya tema ini tadi kan ini hanya sebatas edukasi. Kita memberitahu supaya kita tahu dan sehingga kita bisa mengantisipasi dan kita bisa membatasi diri. Kalau kita nanti sudah sampai ke tamak, kita mulai merem gitu ya. Oh, ternyata ini saya sudah sampai ke sini gitu. Karena kita kan manusiawi, kita akan rentan dengan rayuan-rayuan seton. Kita berikan benteng. Ini kan jadi benteng di masyarakat supaya masyarakat bisa terbentengi dari rayuan-rayuan bujuan setan tadi. Nah, namun ini bukan berarti saya memberikan sugesti untuk pendengar bahwasanya harta itu dikesankan jahat gitu kan. Bukan. Itu saya buat sisinya, saya bangun asumsi ataupun saya menggiring masyarakat supaya menganggap harta itu tidak hanya bahagianya aja loh, ada tanggung jawab, ada problem yang nantinya akan muncul gitu. Harus dibendung. Artinya apa? Bukan berarti orang yang kaya itu jahat, orang yang kaya itu nanti akan bagaimana gitu. Justru saya berpendapat bahwasanya kita semua ya
terutama umat Islam. Umat Islam itu dianjurkan untuk kaya loh. Kenapa? Kenapa ada konsep zakat? Ya, sedekah, ada naik haji. Ya, ini kan semua menunjukkan bahwasanya umat Islam itu harus kaya, harus kaya. Kenapa ada ilmu harta warisan? Artinya memang harus kaya gitu. Cuman dalam Islam itu ya harus kekayaan itu semua harus berorientasi, harus dipergunakan, harus dikelola dengan baik. Terutama harta warisan tadi. Saya itu saja, artinya bukan berarti kita tidak harus kaya ya. Cuman masalah warisan itu, harta itu tidak boleh dilama-lamakan dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Allah. Makanya kalau di luar negeri itu, di daerah Arab sana itu ada sebuah aturan di negara itu, regulasinya orang-orang yang tidak membagikan harta waris secepatnya itu dihukum. Ada itu, karena memang ini kalau tidak nanti akan menjadi bumerang. Jadi konflik. Iya, konflik. Karena kalau udah konflik masyarakat ini akan mempengaruhi sosial, hubungan di masyarakat tidak baik gitu. Makanya diatur oleh negara, harus dibagi secepatnya, kemudian juga harus sesuai dengan ketentuan gitu. Itu ada regulasinya. Kita belum lagi gitu. Udah konflik nanti baru masuk ke baru ke pengadilan gitu ya. Enggak ada. Kemudian salah satu menghindari ini kan, salah satu menghindari terjadinya konflik itu ya artinya kita punya harta, jadi harus dibarengi dengan kesiapan dengan orang yang akan menerima harta kita nanti. Artinya kita harus tanamkan mulai dari awal, saudara itu harus saling bantu membantu, sayang menyayangi. Ini kan akan menjadi nanti. Misalnya kalau dari waktu semasa hidup itu masih hidup yang pemilik harta, mereka sudah saling bantu membantu. Misalnya ketika ada saudaranya yang kurang mampu secara ekonomi, ditopang. Nah, kalau udah ada konsep sayang menyayang seperti ini, sebenarnya peluang untuk terjadinya sengketa ini akan semakin menyempit. Makanya kalau dalam Islam itu ya kita sebagai menyikapi itu ya kadang mungkin oke lah, misalnya sudah dibagi nih, sudah dibagi secara Islam, mungkin kita mendapatkan lebih banyak gitu. Karena laki-laki, sementara saudari perempuan lebih sedikit gitu. Sementara secara ekonomi mungkin si perempuan lebih membutuhkan daripada kita misalnya. Jadi boleh saja sebenarnya kita siasati, karena sudah ada dasar kasih sayang tadi, akan ada sebuah konsep, ada sebuah ide, ada kebijaksanaan. Makanya ya kita dapat banyak, setelah dibagi bisa saja kita berikan hibahkan lagi sama yang itu. Tapi dengan tanda kutip sudah dibagi ketentuan Allah, bagi kita kasih lagi. Itu kan konsep harmonis tadi. Ya, itu sebenarnya Bung Nanda gitu. Artinya intinya saya menekankan ya, sarannya itu harus membangun. Kita punya dari awal itu kita harus bangun kasih sayang tadi, supaya jangan nanti muncul sengketa ini kan gitu. Ya, terutama itu dia tadi ya, mungkin closing statement juga dari narasumber kita di malam hari ini ya. Semoga himbauan kepada seluruh pendengar dimanapun berada, yang namanya sengketa waris ini tidak menjadi terpecah antara kita baik sosial ya, karena itu juga bukan hanya merugikan keluarga ataupun individu, tapi juga berpengaruh nyata terhadap negara juga dan juga kehidupan kita. Jadi semoga talkshow kita di malam hari ini bermanfaat dan juga menjadi amal jariah bagi kita semua, dan bisa kita manfaatkan dan bisa kita realisasikan dalam hidup kita. Saya Rizidanda, mohon pamit undur diri, dan saksikan juga talkshow berikutnya di minggu depan setiap Rabu malam bersama dosen Wujwada. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM ya Lifestyle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.